Dan bahkan kita langsung tanpa berlama-lama masuk ke drafting phase. The Grand Final EVL Indonesia Season 11. Kali ini first pick-nya akan berada di tangan dari EVOS Legends. Yep, best of 7 akan kita pertandingkan hari ini. Game yang pertama sudah dimulai. Beberapa hero sudah terlihat langsung dihilangkan. Joy, Fredrin, Faramis, Cloud, saling respect, saling mentargetin. Mereka memperebutkan Valentina di fase kali ini. Memperebutkan hero power dari kedua belah tim. Kita tahu Valentina sangat kuat dan bahkan kalau di sisi sebaliknya. Aku agak sedikit ada pertanyaan untuk Onyx. Apakah kali ini Onyx berani ngelepas Valentinanya dan itu dengan Farsha dan ada player head to head, Pak Pulung silakan. Yap, ini dia player head to head dari Dreams dan juga Kiboy di mana kalau kita lihat tim fight participationnya. Ini nih. Ada pergerakan dari Dreams yang memang jarang banget untuk melakukan hero pick up ataupun dia di saat menggunakan hero pick up pun dia selalu bergabung dengan bersama rekan-rekannya. Pakai tim dari tim fight participation yang dimiliki oleh Dreams itu jauh lebih besar. Sementara untuk Kiboy, kita tahu Kaditanya, Chow-nya, ini adalah hero yang sangat berbahaya. Apalagi dengan menggunakan Kufra, disinilah dia baru mendapatkan begitu banyak tim fight participation. Dan itu dia, mungkin itu adalah satu strong power dari Onyx. Dimana dengan banyaknya hero pool, dengan permainan yang cukup berbeda. Cuma yang pasti, Kiboy punya habit kalau dia bermain dengan agresif. Dia bermain dengan permainan initiate, pick off, dan bahkan boost selalu terang dipegang sama Kiboy. Tapi kali ini band terakhir berada di arah Minsitar. Tidak adanya Minsitar, kemungkinan akan ada 1-1 di tangan dari Onyx. Dan sedangkan EVOS kali ini dikasih kesempatan. Mau Valentina, mau 1-1, mau Glue, atau mau yang lainnya. Ini banyak banget yang terlepas loh, Ji. Ini flash sale loh. Ini bukan flash sale lagi, ini cashback untuk Onyx. Dia memancing keributan yang membuat 1-1 terlihat sangat jelas. Tapi kali ini dari EVOS, mereka mau nggak mau ngamanin Farsha. Just in case Valentina di sisi seberang bersama dengan 1-1, yes. Minsitar udah obvious banget akan ada 1-1 di sana. Yep. Ada 1-1 yang memang sudah diamankan. Minsitar tadi memang menjelaskan ya di awal-awal semuanya karena Minsitar pun menjadi salah satu hero yang emang ngebuat 1-1. Tapi di satu sisi Minsitar ini pun bisa memberhentikan Popheus. Di mana Popheus pun bisa menjadi counternya. Yes. Sebenarnya ini berkesinambungan loh bertiga. Popheus, 1-1, Minsitar. Tapi kalau Popheus di tangan dari Onyx kemungkinan akan ada di tangan Boots. Kalau menurut aku pribadi, Ataupun karena ada di tangan dari EVOS Legend. Jadi tanpa adanya lagi counter yang begitu berarti. dia menutup dengan posisi seperti ini akan membuat pergerakan ke arah Popheus dari EVOS kalau mereka mau. Tapi kita lihat, based on recent match di mana kita tahu ada seorang Popheus di tangan dari seorang Psychos yang itu tidak terlalu efektif. Mungkin di 2 pick sekarang dia coba ngamanin terlebih dahulu untuk hero power ya. Mungkin bisa ke arah Brody kalau dia mau menang laning phase. Tapi kalau untuk mau sustain menuju ke arah metode late game, dia punya Beatrix kali ini. Karena di sisi seberang kita tahu udah pasti Valentina 1-1 nggak mungkin akan dilepas. Dan ketika dengan adanya Brody, ini kita juga ada sedikit quotes dari Brans ketika dalam posisi tertinggal kami masih ingin berjuang. Kami tak hanya memperbaiki gameplay tapi juga dari segi draft dan mood anak-anak. Segala hal yang kurang pasti kami evaluasi saat itu juga. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi langsung mereka evaluasi, mereka langsung reset kembali beberapa waktu ke belakang. Mereka selalu diarahkan menuju ke Brody. Yes. Tapi sekarang Beatrix langsung diamankan plus lapu-lapu yang memang sudah diambil. Mereka tahu. Bermain dengan mid to the late game adalah jawaban. Kenapa? Pertama, Onyx. Mereka itu adalah salah satu tim yang sangat suka bermain dengan early phase. Early phase mereka tutup di midnya dan mereka eksekutor yang sangat kuat di menit 15. Ya tapi dengan adanya 1-1, game ini akan lebih lama. Game ini akan bisa di bawah menit ke 18, di bawah menit ke 20 mungkin kalau EVOS mampu mempertahankan base mereka. Dan itu adalah jawaban ketika Farsha, Beatrix akan menjadi jawaban dari EVOS Legends. Instant point kill dari beberapa hero yang udah dimiliki oleh pemain dari EVOS. Kita lihat saja akan seperti apa nanti hasilnya. Karena untuk sekarang ada Glue pula yang memang sudah diambil oleh pemain Onyx. 3 hero pertama, 1-1 Valentina Glue. Ini dia, hero yang sangat-sangat kuat juga diambil oleh Onyx itu sendiri. Oke, melihat adanya Glue, power dari seorang Boots. Sebenarnya menurut aku Boots ini sangat kuat untuk hero-hero team fight. Dan kalau misalnya dia pakai Glue, tandanya kemungkinan besar akan ada Kiboy menggunakan hero-hero yang bisa menginitiate. Ya, karena ini ada 2 team fight yang akan terpecah dan betul. Karena aku melihat ada Kadita kemungkinan akan terjadi. Glue ini nih distraction-nya Pak Bulog. Glue distraction-nya, Kiboy itu bakal ini execute-nya.
kalau dia udah pakai glue, karena power dari boots ini cukup tinggi dengan Arlott. Arlott terbuka, dia nggak pick, oke. Arlott nggak di pick sama dia. Lapu-lapu udah pasti nggak kebuka, karena ada di sisi seberang. Qzong, counter dari seorang Varsha. Dua hero yang sangat condong untuk Onyx yang bahkan tidak di pick oleh Onyx. Dan dia malah memilih ke arah pick yang lain. Ini kan sebuah pertanyaan besar untuk EVOS Legends. Oh, Digi ternyata. Apakah mereka juga ingin mengarahkan kalau Onyx ingin menggunakan ke arah hero-hero seperti Kufra, karena Kufra juga salah satu counter yang sangat-sangat mengerikan untuk One itu sendiri. Mereka bisa menggunakan hero tersebut, atau sekarang akan dihilangkan pula oleh EVOS, karena itu pun nantinya akan berpengaruh pula dengan permainan Kiboy dengan Kufranya yang begitu baik. Ya, permainan Kufra ini adalah permainan mahal. Mereka apalagi sudah menutup Digi. Yep. Jadi apa salahnya untuk menutup Kufra? Bener. Pertama, mungkin ini adalah sebuah jawaban untuk Kiboy. Kedua, kalau menutup Kufra ini membuat mungkin area boost ini akan lebih aman. Cuma, kalau mereka menutup Kufra, Kaja akan terbuka. Kaja atau Kufra? Jawabannya adalah Atlas. Atlas. Jadi mereka ingin mengadu. Adu aja. Lu punya Kufra lu masuk bakal kumakan sama Kajanya. Itu adalah jawaban Kaja ketika beberapa kali sering terjadi di kubu dari Onyx. Kalau dia dipaksa pakai Kufra, pasti ditarik Kufranya. Pasti dimakan. Pasti bakal di-all-in dan that's why jawabannya menuju ke arah Kaja. Oke. Dan ini adalah hero yang memang sudah diambil oleh Onyx. Kaja. Tapi di satu sisi, Kufra menjadi satu sosok yang begitu mengerikan pula untuk One. Mengganggu One, membuat One tidak bisa bergerak. Akankah itu menjadi pilihan untuk pemain dari EVOS atau akan ada hero-hero yang berbeda lagi? Karena untuk sekarang, One selain dari Bloodhunt, selain dari Divine Judgment, One bisa melepaskan dirinya. Yes, apakah Link akan menjadi jawaban tapi kali ini? Menuju ke arah Lolita. Lolita emang counter tapi Lancelot ini akan cukup berbahaya. Bisa ada satu momen yang bisa dia ditumbangkan solo pick up oleh seorang One. Walaupun dengan item tank sekalipun. Dan Kairi, last pick for Kairi. Akankah jatuh kepada Hayabusa atau Link atau bahkan Fredrin yang berada di garis depan. Karena ini adalah last pick untuk jungler harusnya di tangan dari Kairi. Last pick from Onyx, sang Raja Langit. Pemegang juara dari season sebelumnya. Menuju ke arah Fanny. Wow. Fanny, tidak ada stopper sejauh ini. Cuma Lolita, cuma stunnya doang yang bisa diamankan kali ini Pak Pulu. Charge-nya doang dan itu pun akan mengikuti bagaimana pergerakan dari Onyx itu sendiri. Tapi EVOS 51%, Onyx 49%. Yes, lihat EVOS Legends yang datang terseok-seok kali ini mendapatkan presentasi dari audiens lebih banyak. Sang Raja Langit memang sudah berada di tahtanya. Tapi EVOS Legends membuktikan kalau kudeta sedang terjadi. Mampukah EVOS Legends mengamankan game kali ini atau Onyx memang berada di level tertinggi? FPL Playoff, mana tepuk tangannya? Semangat yang begitu berarti dihadirkan oleh Sonic, dihadirkan oleh EVOS Farm. Tapi ini dia, Land of Dawn, Best of 7, game yang pertama, let's go. Let's go. Dan bahkan seperti biasa dengan ada pengawalan sangat ketat berada di arah purple buff untuk para pasukan kedua belah pihak. Dan ini cukup menarik di mana kita lihat belum ada invasi yang terjadi karena mereka sama-sama tahu kalau misalnya permainan macro play dari kedua belah tim ini sangat kuat Pak Pulo. Yap. Bagian tengah seperti biasa di awal seperti ini ya, akan ada ketika kita terhadap wave minion terlebih dahulu, akan ada clear wave terhadap minion dulu, lalu mungkin nantinya akan ada beberapa romer, entah itu akan langsung menginvasi ataupun mencoba mengganggu ya di area jungle yang dimiliki oleh tim lawan, atau mereka juga akan stay di sini terlebih dahulu. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin kehadiran boost-boost yang ada di Land of Dawn kali ini, mungkin Onyx punya Kaja. Tapi Dreams kali ini bakal coba ada seseorang yang lewat yaitu Kairi dengan retributionnya saja. Mencoba untuk melakukan farming terlebih dahulu dengan power dari High End Ray-nya. Kali ini Kairi akan dengan item full damage dan mungkin Brans akan menjadi jawabannya. Yep, ini terlihat ya, Kiboy lah yang melakukan hal tersebut. Kiboy membuat sebuah perimeter agar tidak ada yang emang benar-benar bisa lewat dari area river. Entah itu nantinya akan melakukan rotasi ke bagian atas dan mendapatkan boost agar bisa membuat sebuah
pergerakan untuk bisa membakar habis ke arah god laner yang mereka milikin. Hal yang sangat baik dilakukan oleh Kiboy. Kiboy jaganya di situ doang, gak mau terlalu agresif. Tapi masalahnya ini mungkin agak sedikit tertinggal untuk mobilitas pergerakan dari seorang Farsha. Karena Farsha itu just in case dia berada di level 2 atau 3 lebih cepat, dia bisa melakukan rotasi. Dan sedangkan kita bisa melihat rotasi di area EXP lane tidak terjadi. Dan lapu-lapunya masih bebas begitu saja. Dan harusnya lapu-lapu ini bisa dibantu oleh seorang Farsha. Kalau menurut aku pribadi, karena rotasi dengan Farsha emang keuntungannya di Wings by Wings dengan Ferry Ferdiansyahnya. Weh, beda. Ferry. Beda. Wings by Wings Ferry, gak pakai Ferdiansyah. Beda ya Pak ya. Ini di sekarang di bagian atas. Antara Brass dan juga cewek untuk dari sisi leveling. Oke, seperti biasa God Laner mengandalkan dari wave minionnya. Hanya saja nanti kita lihat siapa yang melakukan pattern farmingnya jauh lebih cepat. Entah mengambil yang di bagian tengah, entah mengambil karena beberapa konsep jungle ataupun dari gold bar itu sendiri. Kita lihat aja. Dan kita lihat di sini mereka sudah terbiasa untuk melakukan pembukaan terhadap Tartar terlebih dahulu. Presentasi dari seorang Boots kali ini mendapatkan di arah belakang lebih besar lagi. Karena lihat kehadiran Boots yang tiba-tiba mengejutkan dari belakang. Sandwich Gaming membuat para pasukan dari EVOS Legends harus mengendorkan dulu. Dan bahkan ini adalah jawaban untuk membuat Onyx setup team fight di Turtle lebih cukup. Kenapa? Dia beri waktu untuk Kairi Turtle dulu. Dia beri waktu untuk Kairi dapetin purple buff. Team fight kali ini bakal settle untuk seorang Kairi. Berbeda sama tadi. Dan kalau tadi Boots gak melakukan surprise attack atau cancelization terhadap Turtle yang pertama, mungkin Kairi harus berebut dengan retributionnya. Dan itu pun ada resiko lagi, nanti area dari purple buff dia bisa diinvasi karena mau nggak mau retribution harus dipakai di area turtle. Yes, itu dia. Buying time. Itu mahal banget. Buying time itu sangat mahal untuk di Mobile Legends payment. Tepangan tas di depan sana, bakal coba di pick up begitu saja. Masih bisa mundurkan banget dari Pitchasman first ball. Cutshot berhasil didapatkan satu mobile kill terhadap para pasukan dari Onyx. Di sisi sebaliknya EVOS Legends, mereka kehilangan jungler, mereka tas. Sedikit pusing dan bahkan kali ini Onyx berhasil mendapatkan 2 suara. Eternal dan juga Arasi. KB, Pulung, dan Ranger emas bersama dengan Mirko, fought for EVOS Legends. Oke, dan sekarang waktunya beberapa pemain yang bikin oleh Onyx, mereka udah mendapatkan keuntungan. Mereka dapat turtle, mereka dapat point kill pula. Brans masih punya waktu untuk bisa melakukan farmingan. Belum ada setup dari Kairi atau siapapun yang emang bener pengen langsung nyikat ke arah dari Brans itu sendiri. Tapi sekarang Ji. Ya, sekarang kali ini mereka akan kembali lagi baku hantam. Defense Judgment kali ini tidak mau terlalu dapatkan satu point kill dari Tas dari bottom lane. Tiba-tiba tergesek begitu saja, tergorok dan langsung hilang begitu saja membuat para pasukan dari EVOS Legends agak hilang arah dari segi jungle-nya. Kenapa hilang arah? Sekarang Tas gak bisa melakukan rotasi Pak Bolo. Yep. Tas sekarang tertinggal dari sisi level, Tas kemungkinan besar juga tapi sekarang udah ada lagi di Judgment. One last point kill, tapi gagal didapatkan karena ada offset damage dari seorang Dreams. Membuat seorang Brazil survive di top lane. Wah, tapi barusan Ji, udah ada lagi Federalized Strike yang dikeluarkan oleh San yang memang benar-benar di copy. Udah ada Swallow Pen dilempar ke bagian depan dan mereka semua maju dan untuk kali di Jube. Oh my god, this is Captain JW speaking. Siap mengudara dan berhasil mendapatkan 1 point kill. Onyx lagi-lagi mendominasi, membuat tiara top lane. Dan bahkan di zoning out from Suns, membuat JW platingnya maksimal sekali. Mencoba untuk mendapatkan 1 zoning out, nampaknya gagal. Suns mencoba untuk melakukan sedikit decoy, membuat Tas mengurungkan niatnya menggunakan Tone Rose-nya. Informasi telah diberikan, no Tone Rose for this time. Membuat para pasukan dari EVOS Legends harus mundur ke arah belakang. Tidak ada Tonros sama dengan Kairi akan nikmat masuk ke bagian depan. Cutthroat dan kemungkinan besar akan bisa dihilangkan daripada berbeda Psychot. Oh my god, again and again Kairi berhasil mendapatkan point kill. Goal difference-nya benar-benar jauh banget, berbanding terbalik. Dan bahkan bisa kita lihat dari EVOS Legends masih mencoba untuk memaksakan tim fight kembali. Kiba di depan sana, Defense Judgment! It's on point! Menjadi pilihan utama, mendapatkan 1 point kill. Dibalaskan kembali keadaannya para pasukan dari EVOS Legends. Mereka akan mendapatkan 1 point kill lagi, double kill. Dihilangkan langsung dari land of dawn. Walaupun ditukar Keyboy, it's not worth it. Ini benar-benar hampir saja mereka juga bisa mendapatkan ke arah 1 orang ya itu. Tapi ternyata udah ada sebuah setup lagi yang dilakukan. Ini sama seperti permainan mereka kemarin loh Ji. Mereka mengambil di bagian tengah untuk objektif turretnya. Yes, emblemnya silakan Pak Bulung. Yap, ini adalah emblem-emblem yang udah mereka gunakan ya. High and dry untuk Fanny ini akan sangat nikmat sekali. Dia melakukan sebuah invasi sendirian. 7% damage tambahan. Sementara itu untuk Brans Weapon Master memperkuat dirinya, memperbanyak lagi damage yang dia miliki. Nah, memperkuat pula. Ini akan kita lihat aja seperti apa nantinya yang bisa dilakukan oleh Brans dengan Beatrix yang dia miliki. Karena tadi di saat ada team fight, dia masih mode runner loh Pak.
Yes, tapi aku ingin memberikan shout out karena akan ada teamfight kembali terjadi di arah bottom lane. Dia belum menggunakan cutshotnya, Hijume akan menjadi pilihan utama. Hijume hampir tersunat tapi gagal didapatkan oleh seorang Kairi di arah bottom lane. Hijume still survive, membuat pasukan dari Onyx mereka nampaknya membuat sedikit small mistake. Di mana Hijume hampir saja dilahap tapi nampaknya gagal, dan lihat di arah top lane sana, top jungle dikejar. Kairi gak melepaskan begitu saja, depakan Kairi mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Brans datang dengan tiba-tiba memberikan tembakan peringatan, mundur Kairi, mundur. Dengan tidak adanya lagi Tonros berarti akan nikmat sekali untuk bisa melawan dua invasi terhadap Lancelot. Untungnya ada Brans di area tersebut. Sekarang Sans kembali menguji psikologis dari pemain EVOS Legend loh. Yes. Berdiri dia sengaja ya dari situ. Yes, benar banget. Itu namanya adalah kehadiran. Dan kehadiran dari seorang Sans saja udah cukup mengerikan untuk para pasukan dari EVOS Legends. Dan Keyboy lebih mengerikan lagi. Dia menunjukkan batang hidungnya di depan sana, membuat para pasukan Onyx kali ini yang lainnya itu nggak terdeteksi. Karena mereka fokus ke arah siapa? Ke arah Keyboy. Mereka lihat Keyboy-nya, tapi mereka tidak lihat pergerakan di belakang Keyboy-nya. Dimana Kairi rotasi di arah top lane, terus Turtle dipegang Kairi lagi. Ini sangat berat. Ini barusan ya Kairi dari steel cable-nya luar biasa loh. Dia kayak emang mancing begitu saja. Karena orang bisa aja loh kayak ngeluarin entah itu nanti biru. Ataupun dari beberapa source yang mereka miliki. Oh tapi lihat di arah bottom lane, nomor 16 di pop up. Dan bahkan Kapten Cewek speaking mengudara sebentar, langsung landing lagi. Karena fokus utamanya adalah menuju ke arah turret, Pak Bulung. Yap. Berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah crossbow tank, tapi di bagian tengah harus mengeluarkan pula Fatal Ice Strike menghilangkan wave minion, mengurangi daya dobrak yang dimiliki oleh pemain dari Onyx, tapi di bagian bawah terbuka dengan begitu bebasnya. Masalah utamanya Pestura tapi didapatkan defense Jasper. Hijume kali ini bakal coba dipaksa, satu point kill didapatkan kah? Langsung didapatkan begitu saja seorang cewek. 8 menit dan Pestura di depan top sudah dipecahkan. Onyx mengamuk kali ini. EVOS Legends acak-acak di arah bottom lane. Dicabik-cabik begitu saja dalam 8 menit pertama. Gold swing hingga 6.000 gold difference. Ini bahkan ya dari barusan One pun harus mengaktifkan lagi ke Inspire untuk bisa mengejar ke bagian depan loh. Karena itu adalah hal yang sangat-sangat worth it sekali. Mendapatkan Hijume menghilangkan high ground. Mereka akan sangat nikmat mendobrak masuk pertahanan dari EVOS Legends. Oh, informasi terdeteksi. Ada Tris, ada Tas depan sana. Coba datang, gagal invasi menuju ke arah belakang. Red Represent gagal. Tas, Ting bukan Birdman, Ting bukan Biscuit. Tas, can you survive? Tas berhasil berselamat, tapi kali ini para pasukan dari Onyx, mereka lagi-lagi mengamankan sangat banyak banget objektif. Ini namanya One prematur. Dia jadi sebelum umurnya. One itu bermain di arah late game, bukan di early phase seperti ini. Bahkan lihat satu point kill. Hijume ter-take down, kasrat yang sangat instan dari seorang Kairi, membuat para pasukan dari EVOS Legends kali ini benar-benar terseok-seok. 12 point kill, 8.000 gold difference. Para pasukan dari EVOS Legends kali ini mereka mempertahankan base mereka, tapi high ground defensif yang mereka miliki sedang tumbang. Hijume. Wah, udah ada serangan sih kalau lagi coba lihat. Sans dengan stiker-stikernya memancing Numeon Blast tadi ya. Kena lagi karena beberapa orang, ada satu charge-nya aja. Tapi satu point kill didapatkan Trent, immortality-nya sudah baca. Mundur ke belakang, Kairi hanya lewat permisi sama Blackcom. Dapatkan satu point kill dan mundur lagi ke arah belakang. Cyclops mencoba untuk melakukan clear minion dengan sangat cepat, mempertahankan best turret mereka. Tapi satu hal yang mereka harus perhatikan, mereka kemungkinan besar kehilangan Lord yang pertama. Wah, ini mereka udah kehilangan turtle, mereka udah kehilangan dari best turret yang ada di bagian bawah. Mereka juga kehilangan dari beberapa player. Tapi mereka belum kehilangan kesempatan untuk bisa terus mengeluarkan stiker-stiker sama kayak kalian tuh. Tuh langsung aja, beli sekarang. Period penjualan 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Yes. Betul, langsung aja kalian beli biar ada stiker, jangan lupa stiker gitu. Nah, kali ini event All Star hadir pada tanggal 31 Maret ya. 31 Maret ya teman-teman ya. Maret. Udah berarti ya. Sekarang 31 apa? Sekarang udah April. 31 April berarti. Berarti April. Beda. Ini Lordnya tanpa adanya gangguan sama sekali. Udah nikmat banget untuk Onyx. Mereka menang dari segala sisi. Mau apa? Objektif menang. Item menang. Skill ataupun dari leveling skill yang ada dari tiap-tiap hero-nya menang pula. Ya, free lord no cashback. Free Lord pula. No cashback kali ini. No cashback. Tidak ada point kill sama sekali. Hampir 2 digit gold difference Pak Bulung. Ini udah nikmat banget sih. Onyx hanya tinggal menabrak masuk aja. Bagaimana mereka nantinya ya dengan
dengan Sun sih kalau menurut gua. Valentina akan mengambil ke arah mana terlebih dahulu. Atau Kajanya yang akan mengamankan karena satu orang baru mereka akan melakukan sebuah invasi. Onyx di season kali ini memang sangat keras dan bahkan kita bisa menyaksikan sendiri. Ini seperti Onyx di season yang ketiga. Mereka recall di depan sana. Mereka mengandangi Sang Macan. Sang Macan benar-benar dikandangin di dalam base-nya. Sang Macan gak dikasih space untuk farming. Jungle-nya dihabisin. Dibotakin begitu saja. Base turret-nya 2 telah hilang Babulung. Dan bahkan di arah bottom lane. Kita bisa menyaksikan sendiri. Tas tidak bisa masuk lebih dalam lagi karena ada Sun standby on position. Namun Blast juga di tangan dari seorang Sun. Jika telah diberikan. Base turret terpecah. Bahkan para pasukan dari EVOS Legends. Kali ini mereka harus benar-benar mempertahankan base mereka. Cewek. Renner Rapasi from Browns. Nampaknya tidak bisa menumbangkan seorang Cewek. Masih terlalu kuat di arah belakang sana. Dan membuat mereka reset terlebih dahulu nafas. Tapi Kairi hanya memancing keributan. Langsung drift. Cikiciu. Itu dia tuh. Lena ini adalah take off yang tidak jadi ya. Numpang aja muter-muter di situ. Saya coba lihat sendirian. Oh, belum defense Jasmine terhadap seorang Keyboy. Ditahan begitu saja. Defense Jasmine. Lama-lama tapi lihat di belakang sana. Dan blast from Sas. Wabok combo Chambro Israel. Membuat para pasukan dari Onyx. Mereka kehilangan Sas 1 point kill dan para pasukan EVOS Legends. Mereka masih mempertahankan. EVOS Legends too strong. Bahkan Cewek, this is Captain Cewek speaking, siap mengudara. Membuat para pasukan dari Onyx mencoba untuk menumbangkan Cewek. Lost Gold Meteor is coming, Cycles di depan sana. Dan Kairi, double kill from Kairi. Dan Onyx take the game 1. Oke, Cewek sempat menyelamatkan dirinya, terbebas dari serangan yang dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends, mendapatkan space pula untuk Kairi yang menggunakan Fanny, perlindungan ganda, di mana sekarang Cewek pun free banget, tapi barusan tadi yang gue lihat adalah